Bongo, by the way. Selamat datang di channel para pecinta Agnes Mo. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan momen di mana Badai Krispatih menceritakan pengalamannya selama melakukan perekaman lagu Agnes, yaitu Rapuh. Pada tahun 2008-2009, Agnes sedang melakukan perekaman untuk album barunya, yaitu Secretly Agnesius. Pada awal tahun 2009, Agnes menghadiri Badai dan meminta untuk dibuatkan satu lagu balet sebagai lagu di albumnya tersebut. Badai menceritakan bahwa selama proses perekaman Agnes sangat terlihat profesional dan memiliki pitch yang sempurna, sehingga hanya perlu melakukan satu kali take. Untuk lebih lanjutnya, berikut adalah videonya. Belum masuk ke Rapuh, pada saat Agnes Monica mendatangi studio gue sekitar tahun 2009. Mendatangi studio gue di daerah Pondok Indah, di Arteri. Dia lewat, karena dia sering latihan di lantai 2, karena gue di lantai 4 gitu ya. Jadi dia udah tahu tuh, oh Badai ini suka latihan di studio ini di lantai, studionya Badai itu ada di lantai 4. Sementara dia ada di studionya di lantai 2. Tiba-tiba dia naik ke lantai 4 dan ngetok pintu studio gue. Yang ngetok, gitu. Terus gue buka, gue akhirnya melihat seorang Agnes Monica di depan studio gue, minta masuk dan akhirnya ngobrol sama gue di depan studio. Pada saat itu gue kaget, karena terus terang gue salah satu fansnya Agnes. Gue rasa Agnes Monica ini adalah penyanyi yang benar-benar gak mungkin lah orang gak ngefans sama Agnes. Dan pada saat itu ya gue memang sudah di Krispatih, sudah lagu-lagunya ya puji Tuhan sudah bisa melalang buana kemana-mana. Tapi ya untuk disamperin oleh seorang Agnes Monica bagi gue itu adalah sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Singkat cerita akhirnya kita ngobrol di situ dan manajernya Agnes pada saat itu Ko Steven yang merupakan kakak daripada Agnes Monica, dia bilang, "Bro, Agnes mau minta lagu sama lo," gitu. "Oke, mau lagu kayak apa?" gitu kan. Dia bilang, "Lagu yang versi lo aja, yang balladnya lo, karena gue tahu lo kuat di lagu-lagu cinta yang versi pop ballad." Oke. Tapi Agnes bilang, aku maunya cuma piano vokal. Aku maunya piano vokal dan kalau bisa lagunya tuh yang berdarah-darah lah. Wih, berdarah-darah. Maksudnya ya lagu yang super dalam gitu. Kebetulan yang tadi gue cerita di awal, gue pada saat itu ya sedang mengalami kerapuhan. Andai kata Tuhan memanggil pulang kakak gue pada saat itu mungkin gue tidak segitu siapnya dibanding 2018 yang akhirnya kakak gue meninggal gitu. Akhirnya singkat cerita, Agnes memberikan gue waktu untuk gue bikin lagu. So, gue gak pikir panjang. Gue langsung kerjain sama operator gue berhari-hari. Gue bikin lirik dulu seperti biasa. Seorang Badai tidak pernah bikin lagu yang dari notasi. Selalu dari penulisan lirik. Akhirnya gue nulis lah lirik ini, Rapuh. Dan akhirnya setelah lagu ini selesai, pada saat itu belum ada, ya maksudnya teknologi MP3 itu masih jarang, tahun 2008-2009. Gue inget banget, gue preview itu pakai, dulu tuh gue selalu bawa recorder yang buat jurnalis gitu ya, dan itu isinya kaset. Nah gue selalu merekam lagu-lagu gue di situ. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian Agnes datang lagi ke studio dan akhirnya mau mendengarkan lagu gue dari recorder Walkman itu. Gue puter dan pada saat itu Agnes langsung suka lagu ini. Dia langsung bilang, "Mas Badai, aku suka banget lagu ini. Kamu boleh nggak preview sama aku di studio kita, kamu main piano, aku nyanyi," gitu. Dan akhirnya di studio kecil gue itu, pada saat itu operator gue namanya Vano ya, itu dia nyalain komputer dan Agnes masuk di situ, ada gue, ada operator gue. Akhirnya kita workshop di situlah, ada Steven juga. Dan pada saat itu gue dengerin Agnes nyanyi, baru demo aja gue udah gemeteran gitu. Karena terus terang dia benar-benar perfect. Secara nada, secara penjiwaan, itu benar-benar perfect pitch, perfect impression, dan lain-lainnya. Pokoknya perfect lah. Itu baru demo ya guys ya. Gue belum tahu nih pada saat rekaman. Akhirnya kita sudah workshop, gue mainin chord-chord yang agak-agak miring, agak-agak blues, jazz gitu yang karena dia benar-benar suka gitu ya sama chord-chord yang R&B blues gitu. Tapi sesuai dengan lagunya gitu ya. Wah dia bilang, wah gila nih, ini gue seneng banget chord-chord yang dimiring-miringin gitu kan. Oke, akhirnya selesai workshop dan akhirnya tiba saatnya gue harus
rekaman. Gue pada saat itu rekaman di studio Aquarius di daerah Pondok Indah, karena studio gue di Pondok Indah juga, jadi kita rekaman di situ. Konsepnya adalah piano, vokal, dan cello. Pada saat itu gue meng-hire pemain cellonya dari pemain cellonya Mas Erwin Gutawa dan Mas Oni Krisnerwinto juga. Ada satu orang namanya Mas Santos. Nah, Mas Santos ini adalah pemain cello. Oke, kita masuk ke rekamannya dulu nih guys, sebelum nanti gue kupas liriknya. Pada saat rekaman, itu rekamannya berlangsung 1 hari aja. 1 hari tapi 2 shift. Shift 1 itu gue take piano. Gue pada saat itu pakai grand piano asli di Aquarius. Ya harus lo semua ketahui bahwa studio Aquarius itu cukup mahal ya, cukup mahal shiftnya. Kalau nggak salah tahun 2009 tuh satu shift itu 5 juta. Nah itu tahun 2009 tuh guys, apalagi tahun sekarang ya. Kebetulan kan kalau nggak salah sekarang mungkin agak lebih mahal lah ya, udah pasti gitu. Nah gue nge-take itu pakai grand piano asli. Sekali gue take itu kan ada beberapa revisi. Akhirnya gue shift kedua masuklah Mas Santos. Nah, Mas Santos ini dia pemain cello. Pada saat itu dia bilang, Mas Badai, nadanya seperti apa? Akhirnya gue tulis partiturnya di situ juga untuk Mas Santos nge-take lagu ini. So, akhirnya selesai. Jadi piano selesai, cello selesai. Nah, shift kedua, tiba saatnya untuk Agnes Monica take. Kalian harus tahu nih guys, ini yang buat gue menarik nih ya, menarik nih. Agnes datang pada saat semua sudah selesai musiknya, dan dia bilang, dan ketika dia preview musiknya, dia bilang, wah ini musik cocok nih, aku seneng banget, aku mau take langsung. Kalian harus tahu nih, seorang Agnes Monica akhirnya mengosongkan satu studio itu. Jadi studio itu tidak boleh ada yang di dalam studio itu kecuali operator, gue, dan dia. Jadi hanya 3 orang di dalam studio, semua keluar gitu. Wah gue kaget juga, gila ya, seorang Agnes bisa begitu ya. Dia bisa suruh orang keluar di studio, tinggal gue bertiga, dan semua orang ngikutin dia gitu. Oke, gue ikutin aja gimana cara alur mainnya seorang Agnes gitu. Dia masuk ke ruangan studio, dia bilang, tolong matiin lampu sedikit, redupin, ya. Control roomnya juga diredupin, apalagi di tempat dia ruang take vokalnya juga lebih diredupin lagi, and music play. Dan kalian harus tahu guys, lagu ini di take one take perfect, one take perfect, tidak ada salah. Tidak ada pengulangan-pengulangan yang harus diulang. Gue benar-benar merasa bangga sekali. Gue baru lihat bahwa penyanyi yang profesional, yang siap untuk gue internasional, ya itulah Agnes Monica. Dan gue bangga banget bisa bekerja sama bareng dia di studio tersebut. Pendalamannya, penjiwaannya, desahan-desahan, notasi-notasinya, semuanya dilakukan dengan sangat-sangat sempurna. Dan dia bilang gini, Mas Badai thank you. Lagu ini akan menjadi lagu kesayangan dari fans-fansnya aku. Dan dirilis di tahun 2009, meskipun tidak terpilih menjadi hit single, tapi Agnes selalu membawakan ini di semua konser-konser besarnya. Dan semua fansnya Agnes menyanyikan lagu ini tanpa henti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel para pecinta Agnes Mo. Sampai jumpa di video selanjutnya.